Saudara, sekedar mengingatkan, satu hari lagi PPN 12% berlaku pada 1 Januari 2025. Sesuai mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12%. Dan mengutip data dari Kementerian Keuangan, barang dan jasa yang terdampak kenaikan PPN 12%, diantaranya yang berikut ini: makanan premium, pendidikan premium, kesehatan premium, hingga daya listrik di atas 2.200 volt ampere. Nah, seiring dengan kenaikan PPN menjadi 12% itu, pemerintah bakal mengucurkan insentif sebesar 265 triliun rupiah di tahun 2025. Saudara, kenaikan PPN menjadi 12% ini akan berdampak ke seluruh kalangan ekonomi masyarakat, terutama kelas menengah. Dan mengutip data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan dari 57 juta warga menjadi 47 juta, artinya ada 10 juta penurunan sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2024. Nah, aksi menolak PPN 12%, saudara, belakangan terus bergulir karena dinilai akan semakin menyulitkan masyarakat. Lalu apa langkah pemerintah menjaga ekonomi rakyat? Kami punya bahasannya usai tayangan berikut ini. Sesuai ketentuan undang-undang, PPN 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang. Suara penolakan kebijakan PPN 12% terus bergulir, termasuk dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perpu untuk menunda atau membatalkan PPN 12%. Tuntutan kita sederhana, cuma ada 3 dan betul-betul terfokus terhadap isu PPN ini. Yang pertama, kita mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu yang membatalkan PPN 12%. Yang kedua, kita mendesak pemerintah untuk berhenti memeras rakyat. Begitu. Yang ketiga, kita mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan dana dan pengelolaan APBN. Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa juga menyuarakan penolakan terhadap PPN 12%. Pegiat anti korupsi Eri Riana Harja Pamekas menyatakan pemerintah masih bisa menunda kenaikan PPN menjadi 12%. Salah satu caranya melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Bisa dengan Perpu. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi ada syaratnya. Perpu hanya bisa diterbitkan apabila negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Itu kata-kata tepatnya itu. Ada kegentingan yang memaksa sehingga perlu dikeluarkan Perpu dan dalam 3 bulan harus disetujui oleh DPR. Kalau DPR tidak menyetujui atau kalau DPR tidak memberikan tanggapan selama 3 bulan otomatis berlaku. Jadi kalau DPR menolak ya tentu Perpu itu harus dibatalkan. Itu satu-satunya mekanisme yang bisa dilakukan bila Presiden memutuskan untuk menunda kenaikan PPN ini. Ekonom UI Fitra Faisal menilai Presiden Prabowo tidak akan mengeluarkan Perpu PPN 12% karena waktu sudah mepet dengan pelaksanaan aturan tersebut. Kemungkinan Perpu bisa dikeluarkan 6 bulan ke depan setelah ada evaluasi penerapan PPN 12%. Kalau dilihat dari sisi presiden ya bisa saja. Tapi tentunya ketika kita melihat bahwa waktunya itu tinggal sedikit lagi ya, kan besok sudah 1 Januari nih, beberapa hari lagi ya, sudah mulai diberlakukan. Maka kalau Perpu itu diberlakukan per 1 Januari itu sepertinya agak sulit ya. Karena pada akhirnya ini juga akan mengganggu keseimbangan dari sisi birokrasi, dari sisi investor juga akan melihat ini kok kebijakannya berubah-berubah gitu kan, dan seketika. Nah ini juga perlu dijaga. Juga kemudian ada exemptions, ya ini mungkin jalan tengah yang harus kita tempuh nih. Sembari kemudian nanti harus ada evaluasi ya. Apakah ini baik untuk perekonomian selama 6 bulan ini, kita harus lihat. Dan saya rasa tidak menutup kemungkinan ya untuk keluar Perpu itu setelah nanti ada evaluasinya di semester 1 tahun 2025. Sementara Presiden Prabowo saat berpidato di perayaan Natal meminta diberi kesempatan untuk membuktikan kinerjanya. Prabowo menegaskan pemerintahannya tidak akan mempersulit kehidupan rakyat. Saya bertekad untuk
memimpin suatu pemerintah yang bersih, pemerintah yang akan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. PPN 12% akan diberlakukan 1 Januari mendatang. Untuk mengantisipasi dampak negatif PPN 12%, pemerintah telah menyiapkan insentif senilai Rp265 triliun. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, masyarakat mengaku keberatan dengan kenaikan PPN menjadi 12% yang akan berlaku pada lusa. Mereka khawatir pengeluaran bertambah, sementara pendapatan tidak bertambah. Lalu seperti apa siasat untuk mengantisipasi bengkaknya pengeluaran akibat PPN penerapan, maksud kami akibat penerapan PPN 12%? Jelas, yang kayak gitu udah ke coffee shop yang gitu-gitu enggak. Yang paling utama sih mungkin kalau secara ibu rumah tangga ya, ngelihat beras jadi mahal banget. Terus mencari-cari kayak buah-buahan, sayur-sayuran yang harus dibeli itu harus benar-benar strict banget gitu. Dipas-pasin dulu kan harus. Akan mengurangi konsumsi atau seperti apa, Bre? Mengurangi konsumsi kepaksa ya. Kan banyak barang-barang yang ikut naik, sedangkan kan gaji kita cuma segitu-gitunya. Kalau menurut saya paling saya cari tambahan lain, ya pekerjaan tambahan lain. Pengeluaran ekstra untuk pembelian-pembelian yang itu ya minimal biar bisa mencukupi kehidupan kita, mencukupi kehidupan keluarga, harus mengurangin segala sesuatunya untuk kita keluarin. Pasti dana darurat itu pasti ada dan pasti sedikit banyaknya pasti terganggu, ya kan? Pasti terganggu. Cuman kan itu tadi kembali ke kitanya, ya sebesar apakah dana darurat ini ataupun tabungan ini akan terganggu. Itu kembali ke kita. Sesuai ketentuan undang-undang, PPN 12% akan diberlakukan pada 1 Januari lusa atau tinggal 1 hari lagi. Saat ini banyak muncul suara penolakan terhadap PPN 12%. Mereka yang menolak PPN 12% ini mendesak Presiden mengeluarkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menunda atau membatalkan bahkan PPN 12% ini. Nah, kita akan kupas isu ini bersama anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Fatty, dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies atau Selyos, Nailul Huda. Dan nanti juga akan bergabung pegiat anti korupsi yang juga tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Eri Riana Harjapameka. Kita sapa dulu Pak Fatty dan juga Pak Mas Nailul Huda. Selamat malam Pak Fatty, Mas Nailul. Selamat sore, ya. Mas Redi. Baik, Mas Nailul. Saya ke Pak Fatty dulu. Fatty. Ya, Pak Fatty, kalau desakan masyarakat yang begitu kuat untuk menerbitkan Perpu oleh Presiden dengan kaitannya bahwa khawatir mereka ini bahwa PPN 12% ini akan semakin menyulitkan perekonomian rakyat, apa respons Anda sejauh ini? Ya, baiknya sih memang karena waktu yang sekarang sudah sangat mepet ya. Ini kita 1 hari menjelang awal tahun penerapan PPN 12% bagi barang-barang premium. Jadi menurut hemat kami baiknya memang pemerintah diberikan kesempatan. Berikanlah kesempatan kepada pemerintah untuk mencoba menerapkan strategi-strategi ekonomi. Kan begitu. Harus diingat bahwa PPN 12% ataupun penambahan 1% ini bagi barang-barang premium ataupun barang-barang pilihan yang notabene konsumsi daripada masyarakat menengah ke atas, kan begitu. Sehingga beras, daging, ikan, telur, sayur, dan lain-lain itu seharusnya tidak naik gitu, seharusnya. Namun demikian memang tidak bisa kita pungkiri bahwa jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini kan gitu, sebetulnya harusnya tidak berdampak, tapi kemudian mereka para
para penunggang ini yang menjadikan situasi ini menjadi tambah runyam kan gitu. Karena betul-betul masyarakat harus diberikan pemahaman. Intinya sih itu. Masyarakat harus paham bahwasanya penambahan ini adalah bagi barang-barang yang sifatnya premium. Sebagai contoh, kalau misalnya kita itu sehari-hari makan, kalaupun makan di luar lah, katakan makannya di warung yang tidak merupakan kategori restoran mewah, itu harusnya juga tidak ada. Pak Fatih sebentar, yang Anda maksud sebagai penunggang tadi itu siapa ya? Ya mungkin bukan penunggang, mungkin sifatnya itu bahwa orang-orang, para pedagang ataupun yang memang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadinya. Contoh, pada sesi interview sebelumnya ada keluhan seorang mahasiswi bahwa uang kosnya itu naik dari 2,5 juta menjadi 3 juta. Alasan yang punya kos katanya karena ada kenaikan PPN. Nah ini kan menjadi tidak benar dan tidak. Tapi kalau listriknya naik juga kan harga kosnya juga harus naik, Pak Fatih. Halo, Pak Fatih. Kalau biaya listriknya, begini, listrik silakan. Ini juga kan tidak. Listrik ini, jadi listrik ini yang akan naik itu adalah listrik memang dengan konsumsi yang menengah ke atas. Sampai dengan 3.000 sekian volt itu justru PPN-nya 0, Mas. Tidak dikenakan PPN. Nah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat gitu. Tapi kalau kos-kosan kan listriknya besar biasanya dayanya, Pak. Membuat narasi bahwa begini, kalau kos-kosan itu, setahu saya rumah kos itu kan satu kamar itu diberikan satu meteran. Ya. Sudah tentu meteran kos itu tidak 3.000, tidak 3.000 volt per kamar kan, Mas gitu. Nah sehingga maksud saya ini masyarakat pun harus mengetahui gitu. Marilah kita bersama-sama, jangan punya pemikiran bahwa pemerintah ini ingin nyusahin rakyat, enggak. Kita harus ingat bahwa subsidi total yang diberikan bagi masyarakat di tahun 2024 ini totalnya ini 827 triliun, Mas. Salah salah satunya ini juga untuk subsidi PPN dengan besaran kurang lebih 265,5 triliun. Nah, sehingga ini harus dilihat. Ya, kasih kesempatan dulu gitu ya untuk pemerintah. Baik, saya ke Mas Nailul dulu. Mas Nailul, kalau bicara aturan, sangat ingin. Dan baik, saya ke Pak Fatih, mohon maaf, saya ke Bung Nailul dulu. Kalau bicara aturan, sebenarnya kan tinggal 1 hari lagi. Masih mungkin nggak sih sebenarnya kalau tuntutan Perpu itu bisa dikabulkan oleh Presiden? Ya, Mas, terkait dengan apakah masih mungkin, ini sangat-sangat mungkin sekali. Mungkin ya. Ya, masih ada 1 hari sisa. Ada 2 kemungkinan sebenarnya yang bisa kita tunggu dari pemerintah. Adalah yang pertama, menerbitkan Perpu tentu saja. Nah, kedua, memang tidak menerbitkan PMK. Nah, ini yang saya rasa juga sudah terjadi sebenarnya ketika kita melihat ada pajak karbon. Nah, ini mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa pajak karbon itu juga harusnya diterapkan itu di tahun 2022. Hingga sampai saat ini tidak ada implementasi sama sekali. Artinya ini yang dilanggar juga ada, dan juga kita melihat bahwa ya ini tergantung government will saja dari pemerintah apakah memang ingin menaikkan tarif PPN atau tidak gitu. Mas Nailul, mohon maaf, Pak Fatih juga saya harus potong sebentar karena kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan dialognya sesaat lagi. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, saya akan membacakan satu pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Presiden mengakui banyak pihak tidak percaya bahwa target ekonomi itu bisa dicapai sebenarnya. Prabowo bilang pemimpin harus berani dan yakin akan berhasil. Saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Belum tentu kita akan capai 8%. Tapi sekali lagi, ya,
pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah pengalaman saya sendiri, dalam karier saya sebagai prajurit. Kalau saya hadapi musuh yang berat, saya harus yakin saya akan berhasil, saya akan menang. Kalau tidak, kita nggak berani berbuat. Ya, kita lanjutkan perbincangan, Mas Nailul. Kalau tadi saya tanya konteksnya dalam kaitan soal Perpu, tapi saya juga akan tanyakan pada Anda soal statementnya atau pernyataannya Pak Prabowo barusan. Misinya kan pemerintah meningkatkan perekonomian, ada pertumbuhan ekonomi 8%. Dengan naiknya PPN 12%, make sense nggak ini bisa tercapai? Ya, jadi seperti ini Mas, kita tahu bahwa PDB kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. 51% lebih, tepatnya 53% kalau saya nggak salah ingat ya. Itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya adalah daya beli masyarakat menjadi komponen penting untuk menciptakan PDB. Nah, PDB ini kan kalau kita lihat kan juga bisa kita sampaikan gitu kan. Untuk mencapai 8% itu ya effortnya lebih-lebih gitu kan. Apalagi kalau kita lihat di sini ada kenaikan tarif PPN yang pasti akan membuat pertama dampaknya pasti akan ke inflasi. Inflasi kita prediksi itu mencapai 4,1%. Nah, ketika inflasi naik, ini bisa mengancam kepada daya beli masyarakat yang saat ini juga belum sembuh 100% dari COVID-19. Artinya ini kita masih punya step-step yang memang harus dilalui gitu kan. Dan juga kita lihat ini ketika ini dinaikkan daya beli melemah dan sebagainya, berat bagi Prabowo dan pemerintahannya untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tadi disampaikan sama Prabowo sekitar 8% gitu kan. Ini sungguh berat kalau misalkan daya beli masyarakat ini diganggu. Kalau gitu saya ke Pak Fatih. Pak Fatih, dengan tadi target Pak Prabowo pertumbuhan ekonomi 8%, tapi ada kenaikan PPN. Ini kan kalau kenaikan PPN kemarin diklaimnya adalah yang tertekan adalah kelas menengah. Sedangkan kelas menengah ini penggerak ekonomi nomor 1 konon untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Ya memang ada buffer selama 2 bulan. Dan tadi jumlahnya Pak Fatih sempat singgung ratusan miliar. Tapi kan untuk melihat pertumbuhan ekonomi tidak bisa 2 bulan. Hanya harus ada 1 tahun tolak ukurnya. Bagaimana penjelasan Anda soal ini? Betul. Yang pertama, kita tentu harus optimis. Harus optimis bahwasanya target-target ekonomi yang disampaikan tadi oleh Bapak Presiden itu harus bisa tercapai. Kenapa negara lain bisa mencapai, kenapa kita tidak bisa dengan sumber daya alam dan kualitas manusia kita? Tentu kita bisa. Namun untuk mencapai ke situ perlu beberapa strategi. Nah, ini adalah penerapan pajak dengan asas gotong royong ini, yang mana meningkatkan PPN 1% bagi barang-barang premium ini salah satu di antara daripada strateginya. Ini, Mas, harus diberikan pemahaman. Saya juga mohon diberikan kesempatan untuk menjelaskan bahwa masyarakat harus tahu 12% ini bukan untuk semua kelas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat se-Indonesia gitu. Bagi masyarakat umum, bagi mungkin sebagian besar masyarakat, itu justru PPN-nya ini 0, disubsidi oleh pemerintah. Totalnya itu disubsidi tahun kemarin 265 triliun. Kalau misalnya orang kaya nggak boleh dipajekin, terus siapa yang mau dipajekin gitu, Mas? Kan tentu asas gotong royong dan asas keadilan yang disampaikan berulang-ulang oleh Menteri Keuangan, Ibu Menteri Keuangan itu adalah bahwa yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih tentu harus menanggung lebih gitu. Itulah asas keadilan kan gitu. Nah, jadi sekali lagi PLN saja bagi listrik ini, Mas, saya izinkan saya memberikan penjelasan sedikit ya. 99,5% daripada konsumsi listrik di Indonesia itu 0 PPN-nya. Kemudian pajak usaha kecil menengah dengan omset 500 juta per tahun itu pun 0. Kemudian pajak UMKM dengan omset final 4,8 miliar per tahun 0,5%.
kita selalu membanding-bandingkan dengan Vietnam. Vietnam itu PAIR-nya untuk UMKM itu 15%. Bagaimana ceritanya 0,5% diadukan dengan 15%? Nah, kemudian sekali lagi, sumbangan ataupun subsidi daripada pemerintah bagi PPN masyarakat kelas menengah ke bawah ini 265 triliun. Nah, ini tentu kita harus melihat itu sebagai kepedulian daripada pemerintah kepada masyarakat kelas menengah bawah gitu. Harus diingat dan harus dipahami bahwa total bantuan, total subsidi yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat tahun 2024 itu kurang lebih 827 triliun. Jadi sangat tidak arif kalau misalnya kita bilang bahwa pemerintah tidak mempedulikan ataupun tidak mempunyai rasa empati kepada masyarakat. Nah, jadi saya mohon pada kesempatan ini marilah kita semua anak-anak bangsa ini yang pertama kita harus optimis dan kedua kita harus bahu-membahu. Pak Presiden selalu bilang, kalau misalnya kita punya rencana terus kemudian dinafikan, dibantah, bagaimana? Itu saya kira kita harus fair juga. Mari kita berikan kesempatan kepada pemerintah gitu, Mas. Ya, prinsipnya yang kaya membantu yang miskin, begitulah ya, dalam tanda kutip pajak yang untuk menengah ke atas ini nanti akan dialihkan kepada yang membutuhkan atau masyarakat miskin. Tapi begini, saya ke Pak Mas Nailul kalau begitu. Tadi kan ada klasifikasi ya, pajak ini yang diperuntukkan adalah hanya menengah ke atas saja, hanya barang-barang mewah. Nah, sejauh ini Anda melihat klasifikasi pajak untuk barang mewah atau kelas mewah dan kelas bawah ini sudah terklasifikasi dengan baik atau belum? Karena masih ada kegamangan sepertinya. Ya, pertama seperti ini, Mas. Kalau kita ngomongin pajak keadilan ya, ataupun keadilan pajak ya, kita melihat bahwa instrumen PPN ini tidak tepat untuk digunakan sebagai tadi untuk meningkatkan keadilan pajak atau pajak berkeadilan dan sebagainya. Karena kita punya instrumen lainnya. Kita punya instrumen PPNBM atau PPN yang untuk khusus barang-barang mewah gitu. Itu sangat jelas sekali, udah ada dari dulu gitu. PPN itu dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Dan kita nggak juga memungkiri orang-orang kelas menengah ke bawah juga, dan khususnya kelas menengah ya, itu juga mengkonsumsi barang-barang yang dia terkena PPN juga. Bukan hanya PPN ini dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah atas. Ini yang saya sampaikan, bahwa PPN ini nggak dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah atas saja gitu kan. Ini dikonsumsi oleh semua masyarakat gitu kan. Dan ketika ini naik, ini juga akan bermultiplier terhadap harga gitu. Harga dari barang itu akan meningkat semuanya gitu kan. Kita melihat hal itu, kalau memang ingin macaki orang kaya dan sebagainya, mengapa nggak pakai instrumen PPNBM gitu. Nah, ini yang tadi saya coba luruskan dari Pak Fatih gitu kan, bahwa ini tidak seperti itu konsep PPN. Ada PPNBM yang dia sudah ada, dan kita satu sedikit lagi, Mas. Kita melihat bahwa ini kegamangan juga terjadi, bahwa ini PPN untuk yang naik nanti 12%. DJP sudah state bahwa semua barang yang terkena PPN 11% itu naik tarifnya menjadi 12%. Tidak ada barang-barang pokok. Yang ada adalah barang-barang yang tadinya dia bebas PPN, dia kena PPN. Ini yang harus diluruskan. Ini saya sampaikan dulu pernyataan dari Wakil Ketua MPR yang menyatakan kenaikan PPN menjadi 12% ini dinilai akan berdampak pada masyarakat, terutama kelas menengah yang selama ini tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Nah, Wakil Ketua MPR Edi Suparno tidak sependapat dengan penilaian itu. Menurut Edi, kelas menengah sudah banyak menikmati bantuan atau subsidi katanya dari pemerintah, meski bukan dalam bentuk bantuan sosial. Ada pembebasan PPH ya, PPH untuk yang kelas sampai dengan berpendapatan 10 juta rupiah. Kedua juga selama ini dengan segala rasa hormat, kelas menengah kita pun menikmati subsidi yang besar dari pemerintah. Ya, misalnya subsidi BBM ya. Meskipun itu subsidi itu diperuntukkan untuk masyarakat yang paling terdampak, untuk UMKM ya. Subsidi untuk masak LPG 3 kg itu dinikmati oleh masyarakat menengah banyak
Gitu. Jadi saya kira itu pun masih akan tetap berjalan oleh pemerintah. Jadi bagi masyarakat yang tadinya dikhawatirkan akan kemudian dikurangi berkurang daya belinya, tetapi apa yang sudah mereka menikmati selama ini tetap akan diberikan oleh pemerintah ke depannya. Iya, Mas Nailul, Anda ada respons dari pernyataan Pak Edi Suparno tadi? Ya, kita melihat sebenarnya yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir itu justru mengurangi subsidi yang diterima oleh masyarakat. Kita tahu di tahun 2022 PPN naik 10,11%. Untuk harga Pertalite itu meningkat dari 6.000 sekian menjadi 10.000 per liternya. Terus kemudian ada beberapa iuran BPJS Kesehatan juga naik beberapa kali. Kemudian juga ada yang kita lihat kekhawatiran ke depan ini akan semakin banyak lagi. Karena gini Mas, kita melihat pemerintah sekarang menjalankan kebijakan fiskal kontraktif. Artinya semakin banyak iuran, pajak dan sebagainya yang ditarik dari masyarakat kepada pemerintah dibandingkan dengan yang pemerintah keluarkan untuk masyarakat. Kita tahu kemarin tadi Pak Fatih juga menyebutkan ada 256 triliun. Itu adalah bentuk belanja pajak, belanja perpajakan yang itu bisa dilakukan sudah lama gitu kan. Dan ini bukan suatu hal yang baru yang tersikapi dengan PPN. Tidak seperti itu. Ini yang harus dikeluruskan adalah informasi-informasi yang memang pemerintah sudah menerapkan belanja perpajakan dan sebagainya. Itu memang diatur undang-undang bahwa untuk bahan pokok itu tidak kena tarif PPN gitu. Ya, kalau gitu gini deh, saya mau tanya juga ke Pak Fatih akhirnya untuk terakhir kalinya saya tanya jalan tengahnya bagaimana kira-kira Pak Fatih kalau begitu untuk kalangan menengah ya, terutama yang katanya akan paling kena dampak dan paling merasakan dampak dari PPN 12% ini, mengingat tadi juga konsumsi barang mewah ya masih ada yang bersinggungan juga dengan kelas menengah sebetulnya kalau memang PPN 12% diberlakukan. Bagaimana nih Pak Fatih? Iya, yang pertama harus diingat bahwasanya kenaikan PPN 11 ke 12 ini merupakan amanat undang-undang yang memang harus dijalankan oleh pemerintah, kan begitu. Namun atas kebijaksanaan Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, sehingga ini dibuatkan sebuah formula undang-undang tetap jalan, kemudian masyarakat pun tetap terjaga dengan cara membagi barang-barang apa saja yang masuk ke dalam klasifikasi premium dengan pengenaan PPN baru yang 12%. Menurut saya Mas, marilah kita Mas Reddy, Mas Nailul, dan pemirsa, marilah kita berikan kesempatan kepada pemerintah, kan gitu. Kami sangat yakin semangat Bapak Presiden luar biasa, kabinet solid, DPR pun mendukung dan akan senantiasa mengawasi, maka berikanlah kepercayaan kepada kami bahwa pemerintah sekarang sangat memahami. Karenanya itu diberlakukan strategi-strategi yang tadi saya sampaikan, pemilahan itu. Yakinlah bahwa asas pengenaan pajak ini adalah asas daripada keadilan dan gotong royong. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nailul harusnya diterapkan strategi-strategi lain. Ini harus kita ingat Bapak Presiden Prabowo beserta kabinet ini baru bekerja beberapa bulan saja. Kedepannya tentu insya Allah akan ada terobosan-terobosan yang baik, dan terkait PPN bagi barang-barang mewah ini juga harus kita ingat akan direview nanti pada pembahasan APBN tahun 2025. Ini akan menjadi hal yang kita sangat pantau. Ada evaluasi begitu ya Pak ya, Pak Fatih, nanti akan ada evaluasi secara berkala tentu saja. Ya kalau memang publik diminta untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah, ini juga harus ada penjelasan yang rinci lagi tentang klasifikasi itu tadi ya, karena masih ada kegambangan sebenarnya dari masyarakat terkait klasifikasi barang mewah dan sebagainya. Tentu saja ini akan jadi solusi bersama jika memang pemerintah bisa menjelaskan itu dan akan bisa sama-sama mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh undang-undang. Baik, terima kasih Pak Fatih, anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, dan juga Pak Mas Nailul Huda dari Seleus telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sehat selalu Bapak-Bapak.